draw seri 2 kali. Manajer Dede Suendar, pelatih Kris Naji Susilo. BFC Fighting Camp Bogor menampilkan dari sudut biru Stefanus Nanabau. Sementara lawannya dari sudut merah, berusia 26 tahun, kelahiran Ladea 27 Oktober tahun 95, berat badan 49 kg, tinggi badan 164 cm, jangkauan 82 cm, gaya bertanding counter boxer dengan rekor bertanding 17 kali, menang angka 9 kali, menang KO TKO 8 kali. Manajer Haja Dewi Zainal Tayyip, pelatih Yance Mandagi. Mira Boxing Camp Bali menampilkan juara WBA Asia untuk kelas terbang junior atau Asia WBA Champion. Kita sambut dari sudut merah atau the red corner Andika Golden Boy. Petinju wasit silakan. Referee. Segera kita saksikan partai penutup untuk hari ini 29 Mei 2021, persembahan Martin Daniel Promotion bersama dengan FTPI, kelas terbang junior kejuaraan nasional versi FTPI atau light flyweight. Kami persilakan wasit. Boxer. Oke, boxer. Petinju, Anda akan bertanding kejuaraan nasional. Mainnya bagus sportif, saya ngajak kembali ya, jamu ke belakang. Petinju terpukul jatuh, tidak boleh pukul. Oke, salaman. Oke, salaman sekian, showtime. Ya, Bung Ari Sudarsono, kembali bersama saya Martinez Dos Santos dan Bung Hengki Silatang, komentator kita yang luar biasa. Bung, ini adalah kejuaraan nasional yang kedua, tapi di kelas yang berbeda. Ini kelas light flyweight atau terbang junior 48,9 kg antara Andika the Golden Boy berhadapan dengan Stefanus Nanabau. Bung, mungkin punya catatan mengenai pertandingan ini? Ya, kita tahu Andika Golden Boy atau Andika Golden Boy Sabu adalah juara WBA Asia, dan kita tahu petinju ini mempunyai gaya southpaw atau bergaya kidal yang cukup baik. Sedangkan sang lawan Stefanus Nanabau peringkat 2 nasional ya, dari Sasana Tinju Fighting Camp Bogor. Petinju ini bergaya ortodoks dengan ketenangannya yang cukup baik. Hanya memang secara pengalaman, secara variasi, seorang Andika Golden Boy Sabu ini adalah petinju yang lebih rapi, lebih jeli menghadapi lawannya. Begitu, Bung Martin. Ya, kita lihat ini adalah pertandingan di ronde yang pertama seperti yang disampaikan oleh Bung Hengki Silatang. Kita berharap pertandingan ini berlangsung ketat dan berlangsung seru dan menarik. Andika Golden Boy adalah petinju yang pernah menempati peringkat 2 dunia di WBA. Dia tahun lalu semestinya dia kejuaraan dunia di WBA, tapi gagal dilaksanakan karena
pandemi COVID-19. Jadi memang sudah cukup lama Andika tidak bertanding. Nah, inilah dengan gaya atau penampilan yang lebih taktis dibanding penampilan sebelumnya, Andika Golden Boy, petinju dari Nusa Tenggara Timur ini. Stefanus Nanabau juga sama-sama dari Nusa Tenggara Timur. Jadi kebanyakan anak-anak timur ya, termasuk komentator juga dari wilayah timur. Iya, kita lihat Andika bermain lebih taktis. Ya, Bung. Ya betul sekali, Bung Martinez. Dengan ketenangannya, dengan meminting, ini adalah kecerdasan. Meminting, begitu masuk baru langsung melakukan counter-counter. Ini yang dilakukan oleh Andika Golden Boy Sabu. Ya, jab tetap memancing untuk mendongkrak aliat jab, langsung dia melakukan counter, ya, tetapi counternya belum efektif. Ya. Iya, Yang perlu diwaspadai adalah petinju yang bertipe gayanya beda, yaitu ada ortodok. Biasanya yang mesti dihati-hati kalau merapat itu benturan kepalanya biasanya lebih banyak. Begitu Bung Martinez? Iya, betul. Ini detik atau menit detik terakhir di ronde yang pertama. Ya, kita lihat tadi Bung bagaimana secara keseluruhan di ronde yang pertama masih ronde penjajakan, tetapi ada 1-2 pukulan yang mengena pada seorang Stefanus Nanabau. Begitu Bung Martinez? Iya, kita lihat di ronde yang pertama tadi Andika adalah juara WBA Asia yang saat ini dia begitu tampil cukup baik di ronde yang pertama, dan ini ronde kedua. Ini tentu ronde yang cukup berat atau ujian bagi Stefanus Nanabau, apakah dia bisa merubah penampilan atau gaya strateginya untuk bisa memberikan perlawanan yang lebih berarti di ronde yang pertama. Betul, Bung Martinez, kita melihat bagaimana dua pelatih, apakah mereka jeli untuk memperbaiki para petinju asuhannya. Kalau dia bisa memperbaiki, maka si petinju tersebut bisa keluar dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh sang lawan. Karena kita tahu Andika Golden Boy Sabu ini mempunyai dua gaya. Satu bergaya southpaw, satu kadang-kadang dia bergaya ortodok. Dan sekarang pada ronde ini dia melakukan gaya ortodok. Begitu Bung Martinez? Iya, sesungguhnya Andika ini aslinya adalah petinju bergaya ortodoks. Nah, ini saya baru mengingat pertandingan selalu kalau petinju gaya-gaya mengganti-ganti gaya dari kebanyakan gaya jadinya. Iya. Ya, mudah-mudahan dia tidak seperti gaya-gaya, tapi memang kualitasnya kedua style itu dia kuasai. Begitu Martinez ya? Iya, betul. Kita lihat Andika. Iya. Tadi pukulan uppercut, ya. Ketenangan. Iya. Pukulan bersih dari Andika. Iya. Bermain cukup hati-hati Andika, mau masuk atau melakukan serangan cukup hati-hati. Ya. Satu cross, counter, ya counter cross. Iya. Kita lihat Andika ini adalah petinju binaan dari Sasana Mira Bali ya. Pak Jainal Taib ya, adalah penggila tinju yang sangat luar biasa, dan banyak petinju-petinju nasional dibina oleh seorang Taib ini. Jainal Taib, ya betul. Di Bali kalau bicara tinju pasti hanya dua. Ya. Yang pertama keluarga Daniel Bahari dan Jainal Taib. Jainal Taib. Ya. Kita lihat Andika masih mencari momen atau peluang untuk mendapatkan kesempatan memukul.
Iya. Kita lihat pukulan bertubi-tubi dari Andika. Iya. Bermain cukup taktis ya Andika. Betul sekali. Andika cukup taktis dan cukup baik. Iya, kita lihat luar biasa penampilan dari Andika dan ronde yang kedua selesai. Kita lihat Ya, ronde kedua terlihat seorang Andika. betul sekali. Ronde yang ketiga, ronde yang masih cukup panjang. Pertandingan ini akan berlangsung selama 10 ronde. Kejuaraan nasional FTPI memperebutkan sabuk yang lowong di kelas terbang junior 48,9 kg, dan ini menjadi pertandingan terakhir pada hari ini dari 14 partai yang disajikan atau disuguhkan oleh promotor Martin Daniel bekerja sama dengan FTPI, dan 2 sabuk kejuaraan nasional ini adalah sabuk kejuaraan nasional yang terakhir yang diperebutkan. Ya, Bung Hengki, bagaimana Anda melihat di ronde yang kedua tadi? Ya, ronde kedua seorang Andika Sabu menguasai pertandingan tersebut. Jadi dalam hal angka dia menguasai, sedangkan sang lawan adalah Stefanus. ya Stefanus Nanabau ini dia hanya menerima pukulan, memblok pukulan, tetapi tidak dibarengi dengan counter-counter yang baik, sehingga dengan mudahnya diantisipasi oleh seorang Andika Sabu. Ya, lihat bagaimana Andika mendikte, melakukan tekanan-tekanan, memukul, kapan dia menghindari pukulan, dengan mudahnya diantisipasi, sehingga dari ronde 1 hingga ronde kedua seorang Andika menguasai pertarungan tersebut. Ya, betul. Kita lihat di ronde yang ketiga ini Stefanus Nanabau masih cukup sulit ya untuk mendapatkan ruang pukul ya, Bung. Betul sekali. Karena lihat dari daya hindar atau reaksi Andika terhadap pukulan cukup bagus. Ya, kali ini. Iya, satu cross ya. Satu cross ya. yang kuat, cukup telak. Ya. Andika tadi. Ya, kena juga. Kita lihat Andika terlalu percaya diri tadi membuka double cover, dan ya kali ini pukulan yang cukup tipis dari Andika Golden Boy. Kalau dilihat dari weaving atau body moving seperti apa Andika ini, Bu? Iya, Andika cukup baik, tapi kan memang kita bisa menilai bahwa baiknya si petinggi tersebut tergantung kita melihat bagaimana sang lawan. Ya. Iya. Kalau misalnya levelnya mereka sama, baru kita akan mengetahui bagaimana titik daripada kualitas dari petinju tersebut. Sedangkan sekarang kalau kita melihat ada 2 level seorang Sabu lebih baik dari sang lawan, yaitu Stefanus Nanabau. Begitu Bung Martinez? Iya, betul. Kita lihat ini ronde yang kedua tadi, pukulan-pukulan cukup baik yang dilontarkan oleh Andika the Golden Boy dengan tepat ya mengenai sasaran, dan kita lihat Andika masih tampaknya bermain lebih taktis dan Stefanus masih cukup kesulitan bagaimana untuk mengantisipasi serangan dari Andika ke Golden Boy. Ya, ini ronde yang ketiga berakhir. Betul. Memasuki ronde keempat. Ya. Bung, mungkin ronde ketiga tadi kita melihat bahwa seorang Golden Boy atau Andika tetap seperti ronde-ronde awal mendikte atau menguasai pertandingan itu. Jadi irama dari pertandingan seorang Andika mengendalikan, sehingga satu-satunya jalan adalah seorang Stefanus Nanabau
dia mesti melakukan tekanan-tekanan atau mau terjadi jual beli pukulan. Tetapi kalau bermain dengan taktis atau mengikuti irama seorang Andika Sabu, maka dia akan tertinggal jauh dalam hal angka. Begitu Bung Iya, Matias. baik. Terima kasih Bung Hengki. Ini pertandingan yang tidak mudah bagi Stefanus Nanabau karena menghadapi seorang Andika yang begitu hebat prestasinya dibanding dengan Stefanus Nanabau. Maka masih tersisa 6 ronde lagi. Ini ronde yang keempat. Pertandingan ini akan berlangsung 10 ronde dalam perebutan sabuk juara nasional versi FTPI yang dipromotori oleh Martin Daniel. Ya, Martin Daniel ini cukup konsisten menggelar pertandingan. Ini adalah pertandingan Jakarta Big Fights yang ke-14. Jadi dia orang yang sangat gila sama dunia tinju dan ikut peduli terhadap perkembangan tinju. Ya, kita lihat Bung, apa yang terjadi Ya, Bung? satu tekanan atau intimidasi yang dilakukan oleh Andika Sabu cukup efektif, dan dia juga mesti memperlihatkan bagaimana bertinju yang baik. Dan kita tadi sudah mendengar apa yang diucapkan oleh Bung Martinez bahwa Martin Daniel Promotion ini membuat pertarungan big match ini yang ke-14. Dia sudah merintis bagaimana menciptakan juara-juara baru atau juara-juara di level internasional, dan semua insan tinju yang ada di Indonesia dan pemerintah mencoba juga melihat bagaimana orang seperti ini bisa dibantu untuk menciptakan para juara. Dan promotor Martin Dan ini bekerja sama dengan Badan Tinju Profesional Indonesia atau FTPI. Begitu Bung Martin. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bung Hengki Silatang. Jadi ini pertandingan terakhir atau pertandingan perebutan sabuk juara nasional FTPI kelas terbang junior. Andika tadi begitu cukup baik melepaskan pukulan-pukulan dan mengenai sasaran dengan baik. Kita lihat Andika, ya 1, 2, 3 pukulan cukup keras dari Andika. Ya, Andika, Ya, jangan mestinya dia belajar begini, kapan memukul, mematikan sang lawan dengan secepatnya, atau misalnya dia bidik. Jadi dia sudah mempolakan. Jangan hanya misalnya memukul atau menjatuhkan orang dengan level yang masih di bawah itu secara spontanitas. Tetapi sudah terprogram bahwa kalau saya lakukan ini yang akan saya dapatkan. ya betul sekali. Kita lihat pertandingan masih cukup seru. Andika meskipun tampil lebih taktis, lebih percaya diri dan reaksinya cukup bagus, tapi lawannya Stefanus Nanabau juga masih memberikan perlawanan yang sangat berbahaya. Kalau Andika juga tidak hati-hati atau masih terlalu percaya diri juga, ini akan bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Ya, ronde keempat akan segera berakhir. Ya, untung saja tadi Andika. Ya, ronde keempat selesai. Ya, Andika ini biasa dilatih oleh sekarang ini dilatih oleh Ahmad Mandar. Sebelumnya dilatih oleh Mandagi. Fred ya. Ya, sekarang belum kenapa beralih ke Ahmad Mandar, kita juga belum tahu. Ahmad Mandar juga mantan petinju nasional, mantan juara nasional yang cukup bagus di eranya. Ya. Sekarang memasuki ronde yang kelima. Bung Hengki, apa yang Anda lihat di ronde yang keempat tadi? Ya, ronde keempat tetap seorang Andika Golden Boy menguasai pertandingan tersebut. Hanya memang mestinya seorang Stefanus Nanabau ini mencoba mestinya merubah atau melakukan
perlawanan atau terjadinya jual beli pukulan sehingga pertarungannya akan semakin ketat. Tetapi hingga ronde kelima ini tetap seperti pola-pola ronde awal. Begitu Bung Martin. Iya. Iya. Kalau kita lihat dari bobot pukulan bagaimana Andika ini? Ya, Andika ini cukup baik. Hanya memang timing ketepatan di dagu, di rusuk itu sudah mulai berada dengan yang levelnya di bawah sudah mulai itu diterapkan. Jadi sehingga jangan hanya memukul tetapi tidak efektif atau cepat dan tepat sesuai dengan sasaran, bukannya memukul banyak tetapi tidak pada sasaran. Begitu, Iya, Martinez? iya betul. Kita lihat pertarungan dalam jarak dekat. Andika tadi kita lihat sepertinya membiarkan lawannya memukul, tapi itu harus hati-hati karena berbahaya, Bung. Betul sekali Bung Martinez. Karena dia sudah tahu bagaimana kekuatan sang lawan sehingga kepercayaan dirinya sangat luar biasa. Tetapi benar kata apa yang diucapkan oleh Bung Martinez, hati-hatian tetap dijaga sehingga jangan sampai dalam keadaan kita nyaman tahu-tahu ada kelengahan dan bisa saja pukulan tersebut sebagai pukulan lucky blow. Begitu Bung Martinez. Iya, terima kasih Bung Hengki. Jadi Andika harus tetap hati-hati jangan sampai terjadi lucky blow. Ini sangat berbahaya. Terus berganti gaya, kadang-kadang bergaya kidal, kadang ortodok. Ya, ini pertandingan yang cukup bersih ya Bung. Betul sekali. Jarang terjadi clinch ya. Iya. Ya. Karena kan tidak terjadi karena kan sang lawan Nana Bao ini tidak terlampau menekan sehingga dua petinju ini lebih bersih. Kalau misalnya rapat karena satu misalnya kadang-kadang berganti southpaw atau berganti gaya kidal, ini bisa terjadinya benturan kepala. Begitu Bung Martinez. Betul, kita lihat. Kalau dilihat dari bobot pukulan seperti apa, Bung? Kalau saya lihat bobot pukulan sebenarnya seorang Andika ini cukup baik dikarenakan memang dua tingkat atau satu tingkat lawannya adalah masih di bawah petinju tersebut. Iya, kita lihat pertandingan kejuaraan nasional sudah sampai di ronde yang kelima. Apakah Andika mampu mendominasi atau situasi akan berbalik? Kalau Andika tidak hati-hati, ini situasi bisa berbalik. Kita lihat ronde kelima selesai. Ya, Bung, bagaimana Ya, ronde hingga kelima? tadi tetap seorang Andika Golden Boy menguasai pertandingan tersebut. Ya, jadi jikalau tidak terjadi jual pukulan yang banyak, saya merasa bahwa Nana Bao tidak bisa akan memberikan perlawanan yang berarti. Gitu Bung Martin. Iya, apakah perlu ada ini perubahan apa yang harus dia lakukan? Mestinya Stefanus? seorang Stefanus Bao ini mestinya paling tidak begitu seorang Andika meminting atau misalnya memukul, dia langsung melakukan counter-counter dengan variasi yang banyak sehingga dia mendapatkan ruang pukulan. Hanya kalau dia memukul hanya dengan one two atau satu pukulan, dengan mudahnya ditarik atau step by step, karena kita tahu footwork yang dipunyai oleh Andika Golden Boy cukup baik. Begitu Bung Ya, Martinez. kita lihat apakah di ronde yang ke-6 ini seperti yang disampaikan oleh Bung Hengki Silatang. Ya, kali ini terjadi jual beli pukulan dalam jarak dekat, cukup ketat. Nah, ini kali ini tampaknya Andika memberikan perlawanan yang agak berbeda ini, Bung. Betul sekali Bung Martinez. Dia mencoba menekan atau mengintimidasi dengan melakukan baku cabut atau jual beli pukulan. Iya. Kita lihat di sini Andika. Mungkin juga Andika sudah tahu atau Stefanus tahu kekuatan pukulan, makanya dia berani untuk berjual beli ke pukulan. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, Andika terlalu terbuka. Betul. Terlalu percaya diri karena Terlalu menganggap bahwa percaya lawannya diri. itu adalah dua level di bawah dirinya. Tetapi semua lucky blow itu bisa terjadi. Iya, bisa terjadi. Kalau tidak hati-hati, sangat berbahaya.
Iya. Iya. Andika Golden Boy. Kita lihat. Iya. Oh. Kali ini ya. Wah, Ya, pas kena rusuk. kena Ya. rusuk ulu Ya. hati ya, Bung. Iya, ulu hati, ulu hati. Jangan dipaksa. Ya, kelihatannya masih bisa. Kena rusuk ya, Bung. Betul sekali. Iya, ini Ya. kesempatan bagi Andika apakah bisa menghabisi perlawanan Stefanus atau situasi berbalik. Ya. Andika. Ya. Ya, Terus memberikan mengejar. perlawanan atau baku cabut dilakukan oleh dua petinju tersebut. Andika mendikte Iya. dengan pukulan-pukulan yang sangat keras. Ya. Satu rusuk yang Ya. mana Andika jangan sampai dia ke ya, kedua kalinya. rusuk ya. Congkel. Itu adalah kecerdasan. Maksud saya seperti itu. Kecerdasan mesti dilakukan. Ya, tinggal 8 detik lagi. Ya, kembali. Ya, stop. Ya, Ya, sangat luar biasa. Satu uppercut ke arah rusuk dan rusuk. membuat pertandingannya terselesaikan. Iya. Iya, luar biasa. Ya, Pukulan bertubi-tubi mengarah ke rusuk. Itu Bung Hengki. Kalau merasakan pukulan seperti itu, wah seperti bagaimana itu biasanya itu Kayak langsung sesak kaki, napas. ya. Sesak napas dan kaki itu terasa lemas dan kram gitu kayaknya. Wah, Ya, iya, kayak bintang iya. itu. Itu Gitu. kayak kalau orang kalau mau kira-kira tidak buang air 3 bulan itu. Saking kerasnya itu. Iya, betul. Ini memang luar biasa. Cukup cerdas ya Andika itu mencari yang kita kelemahannya. mau. Ya itu yang kita mau, bahwa petinju kita melihat lawan. Jadi kalau misal sudah kita mendikte, oh ini kita mesti dengan memukul perut pun bisa jatuh. Oh ini, itu. Jadi sudah mulai terprogram. Iya. Jangan hanya pertinjuannya memukul dan memukul, tetapi sudah diatur. Oh kalau saya pukul ini jadi begini. Itu levelnya sudah mulai tinggi. Dan seorang Andika sudah mencoba menerapkan strategi-strategi tersebut. Begitu, Bung Martin. Iya, baik. Terima kasih atas ulasan dan komentarnya Bung Hengki Ya, kita Silatang. dengar dulu Ya, abang kita ini, ya, Bung Aris Sudarsono. Aris Sudarsono. Ini adalah termasuk legenda basket Indonesia. Iya, Dan sebagai backpacker yang punya kualitas yang luar biasa. iya betul. Beliau juga dijuluki sebagai the Michael Buffer-nya Michael Indonesia. Indonesia, betul sekali. Ya, kita dengar apa yang disampaikan oleh Bung Aris Sudarsono, Bung Hengki Silatang. Terima kasih. Baiklah para insan tinju yang masih setia bersama kami Jakarta Bigs Fight ke-14 2021. Demikian tadi kelas terbang junior memperebutkan sabuk FTPI yang merupakan kejuaraan nasional. Selanjutnya winning by technical knockout decision victory, and the winner is Andika the Golden Boy. Kami persilakan kembali promotor internasional Martin Daniel, kemudian Bapak Ibrahim Isaka, Inspektur Pertandingan, Ketua FTPI Bumi Lasari Anggreni, Bapak Profesor Dr. Bambang, Penasihat FTPI, Bapak Profesor Dr. Paiman
Raharjo, Ketua Dewan Pembina FTPI, dan Daud Jordan, sang juara dunia, untuk bisa naik ke atas ring. Sabuk dan medali dipersiapkan untuk naik ke ring. Andika untuk bersiap menerima sabuk dari Ketua Umum FTPI. Silakan Bapak Inspektur Pertandingan, Bapak Ibrahim Isaka, akan menyerahkan sabuk kepada promotor Martin Daniel, kemudian menyerahkan kepada Ketua Umum FTPI. Kita berikan tepuk tangan, juara nasional versi FTPI untuk kelas terbang junior, Andika, the Golden Boy. Ya, sabuk akan dikenakan pada pinggang Andika, dipersilahkan. Kemudian medali disiapkan untuk diserahkan kepada yang belum beruntung malam hari ini, Stefanus Nanabau. Kami persilakan Bapak Bambang, Pak Paiman Raharjo juga, serta Daud Jordan bisa menyerahkan medali kepada Stefanus Nanabau. Terima kasih. Selamat kepada para pemenang, selamat kepada peraih sabuk dan peraih medali. Silakan berfoto bersama. Bung Daud Jordan, silakan ke depan, jangan malu-malu. Terima kasih, Bapak-bapak, Ibu Mila, para petinju, selamat. Selamat malam untuk semua pecinta olahraga. Terima kasih banyak sudah datang untuk sport. Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan saya kekuatan hingga hari ini. Oleh karenanya saya bisa ada sampai hari ini. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Martin Daniel Promotion yang sudah selalu memberikan kesempatan kepada saya, dan juga kepada teman-teman tinju yang sudah berlaga di event Martin Daniel Promotion. Terima kasih juga buat semua ketua FTPI yang sudah merealisasikan pertandingan ini juga, dan juga kepada para pengerja yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan pertandingan ini. Saya berterima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah mendukung, dan untuk semua yang sudah memberikan doa kepada saya. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapak. Oke. Baiklah para penggemar tinju profesional di mana saja berada, dengan demikian usai sudah jumpa kita dari Balai Sarbini Jakarta Indonesia dalam pagelaran Jakarta Big Fights ke-14 tahun 2021, persembahan Martin Daniel Promotions yang dipimpin oleh promotor tinju internasional Martin Daniel dan didukung sepenuhnya oleh Federasi Tinju Profesional Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Mila Sari Anggraini. Selanjutnya, saya Aris Sudarsono sebagai ring announcer, Martinez Dos Santos, Hengki Silatang, Martin Daniel Promotion, FTPI, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, dari siang sampai malam ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam olahraga.